Halo, selamat datang kembali di Index Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada SKRN. Nah, SKRN hari ini menguat 7,5%, berhasil breakout top box 560-nya ya. Nah, ini udah mendekati target. Nah, kalau teman-teman masih hold, boleh targetnya di 585, 615 ataupun 635 ya untuk SKRN-nya. Selanjutnya ada TRJA. Nah, untuk TRJA hari ini kembali menguat 11,11%. Nah, ini hampir mengenai target 402. Kalau misalkan ditembus, masih boleh hold. Mudah-mudahan bisa ke harga 600. Saya doakan ya untuk yang hold TRJA-nya. Selanjutnya untuk Cevin. Nah, Cevin hari ini harga closingnya masih sama ya dengan harga closing kemarin. Bukan kemarin, sebelumnya di hari Jumat ya. Nah, ini hati-hati ya, sudah mulai ada pelemahan ya, sudah mulai melemah dan juga sudah overbought juga. Nah, ini kalau misalkan ternyata nggak kuat, dia balik arah. Kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk dari ada signal ini di tanggal 12 April, siap-siap aja kalau misalkan mau TP ya. Tapi kalau masih mau hold juga terserah teman-teman. Jangan lupa naikkan trailing stopnya ya kalau misalkan sudah punya saham ini. Lanjut ke IMJS. Nah, IMJS hari ini koreksi ya. Hari ini dia koreksi 1,7%, targetnya belum kena di 486. Jangan lupa naikkan trailing stopnya, sudah overbought ya. Ini sudah overbought, sudah ada ditandain merah-merah ini. Nah, kalau misalnya balik arah, ya boleh siap-siap TP, tapi kalau masih mau hold juga masih boleh. Kalau misalnya teman-teman masih berharap saham ini masih lanjut naik lagi. Nah, untuk targetnya untuk saat ini masih sama di 486 ya. Saya doakan juga bisa kena lagi untuk IMJS. Lanjut ke Bevin. Nah, untuk Bevin hari ini koreksi juga 1,4%. Padahal kemarin sudah bagus, sudah ada signal buy ya, tapi hari ini terkoreksi 1,4%. Tapi masih oke karena dia masih bertahan di atas bottom box atau support 1350-nya ya. Nah, harapannya sih bisa breakout dari 1385. Kalau misalkan dia bisa tembus 1385-nya, ini boleh hold dulu untuk sementara waktu. Selanjutnya ada AMRT. Untuk AMRT ini sempat tembus top boxnya tapi turun lagi di harga resisten atau di harga top box di 2910-nya. Ya, ini masih boleh dipantau kalau dia lanjut lagi ya. Targetnya masih sama yaitu di 3070 untuk AMRT. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ hari ini masih lanjut menguat 1,3% ya. Dia masih bertahan di atas 1445. Untuk resistennya belum ditembus ya, yang di hari sebelumnya, Resisten sebelumnya ini belum ditembus yaitu di harga 1465. Nah, kalau misalkan tembus 1465, untuk next targetnya yaitu di 1475 dan 1530. Selanjutnya ada INDF. INDF menguat lagi 0,7% ya. Untuk target masih sama di 6.600 dan 6.700 ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Next ada ICBP. ICBP hari ini koreksi 1,6%, belum berhasil menembus 10.600-nya, tapi hari ini ditutup di harga 10.400. Apakah lanjut turun? Ya kita lihat aja, kalau misalkan dia closing di bawah 10.375, ada kemungkinan dia lanjut turun, tapi mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi atau bahkan bisa menembus 10.600-nya ya. Untuk next targetnya adalah di 10.975 untuk ICBP. Selanjutnya ada kayu. Nah, ini kayu hari ini lanjut menguat ya 8,8%. Nah, ini kalau misalkan masih lanjut lagi, kita lihat aja apakah dia bisa menuju ke sekitar harga 85-an ya. Jadi dipantau-pantau, kalau dia bisa menyentuh harga 85 ya, mungkin bisa TP-TP dulu di area tersebut buat yang sudah masuk dari hari Kamis tanggal 27 April kemarin ya.
Selanjutnya BRPT hari ini koreksi 0,6% ya, belum berhasil bertahan di atas 480 ya, sudah sempat menyentuh harga 845, tapi nggak bertahan di harga tersebut, dia balik lagi turun, closing di harga 830. Masih boleh pantau dengan harapan bisa closing di atas 840, targetnya di 870, kalau tembus boleh pakai target berikutnya di 940. Selanjutnya Raja. Raja terkoreksi lagi ya 1,5%, closing di bawah 970 yaitu di 965. Nah, apakah dia akan kembali lagi atau justru malah akan turun lagi, ya kita lihat aja di perdagangan besok. Kalau misalkan dia lanjut dan bisa breakout dari 1010-nya ini bagus ya. Kalau misalkan dia berhasil, boleh targetnya di 1055 ataupun di 1165 ya untuk Raja. Selanjutnya ada INPS. Nah, INPS hari ini menguat ya. Ini 25,7% ya. Atau ARA ya. Belum ARA. Sudah ARA ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut boleh dipantau-pantau ya di perdagangan besok. Tapi saham ini kayaknya nggak terlalu liquid, jadi mesti diperhatikan alokasi dananya. Ini sudah cukup lumayan ya terjunnya. Nah, dan ini sudah beberapa hari kembali menguat terus, dan hari ini menguat 25,7%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, jadi pantau-pantau aja INPS, mana tahu dia bisa kasih profit juga buat teman-teman. Selanjutnya ada Euro. Euro menguat terbatas 1,3%. Belum berhasil tembus ya. Ini masih boleh dipantau-pantau kalau belum punya. Tapi kalau misalkan teman-teman prefer buy on break, ya tunggu aja dia breakout dari 316-nya. Untuk target 332 ya. Untuk target terdekat kalau bisa lewat bagus. Next targetnya adalah di 366 untuk Euro. Selanjutnya ada Unilever. Nah, untuk Unilever hari ini doji lagi ya, sudah 2 kali doji yaitu di harga 4.400. Belum berhasil menembus 4.420-nya ya, atau EMA 100-nya. Ini kalau misalkan bisa tembus, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan juga bisa lewat dari 4.470-nya. Targetnya di 4.560 dulu ya untuk saat ini. Selanjutnya ISAP. Nah, ISAP sempat menyentuh harga 50 ya hari ini. Nah, lumayan nih, naik 6,5%. Ini udah kita bahas kemarin. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ISAP ya. Bisa ke 64. Ya mudah-mudahan, kita doakan aja. Tapi kalau mau masuk saham ini, alokasi dananya mesti diperhatikan ya. Nah, kalau mau masuk, tunggu aja dia lewat dari harga 50 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 64. Lanjut ke Elite. Elite masih lanjut, jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Hari ini dia lanjut menguat 3,2%. Ini sudah lumayan cukup tinggi ya, karena ini juga sudah overbought. Jaga-jaga kalau misalkan turun lagi, boleh pakai trailing stop di 304 untuk Elite. Lanjut ke M-Core. Untuk M-Core ini boleh dipantau-pantau ya. Hari ini dia sempat menyentuh harga bottom box di 71 ya. Ini volumenya ada kenaikan. Ini mana tahu dia ada pergerakan lagi perdagangan besok, dipantau aja. Kalau bisa tembus 71 ini bagus. Untuk target berikutnya yaitu di 74-an ya untuk saham ini ya. Tapi saham ini tidak terlalu liquid, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan ya untuk saham ini kalau teman-teman mau masuk. Dan support saat ini, kalau misalkan dia tembus di bawah 67, sebaiknya keluar aja. Lanjut ke Agro. Agro koreksi ya, closing di 418 ya, persis di harga top box sebelumnya yang sudah ditembus ya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Kalau bisa menghijau lagi, closing di atas 424 ini akan bagus ya. Kita lihat aja beberapa hari waktu depan. Nggak usah buru-buru, dipantau-pantau dulu. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 418 ini boleh untuk cicil-cicil spek buy. Tapi kalau misalkan candle merah dia turun lagi, ya tunggu dulu sampai ada momentum yang bagus untuk masuk lagi. Lanjut ke NISP. NISP hari ini naik 4,2%, berhasil breakout
845 dan juga 860. Ini bagus ya. Kalau misalkan lanjut ini kita lihat apakah dia sudah dia belum. Masih ada target lagi yaitu di harga 900-an ya. Jadi dipantau aja, mana tahu bisa menyentuh harga 900 untuk NISP. Selanjutnya ada Arto. Arto ini ada signal-signal untuk buy ya. Kita lihat apakah besok benaran dia mau jalan atau enggak. Hari ini memang menguat ya, sudah dua hari ya, dari mulai hari Jumat tanggal 28 kemarin. Hari ini lanjut menguat 2,9%. Nah, misalkan lanjut, mudah-mudahan sih bisa lewat dari harga bottom box sebelumnya yaitu 2230. Nah, kalau misalkan tembus boleh untuk next targetnya yaitu di harga sekitar 2380-an ya untuk Arto. Lanjut ke PSSI. Ini bukan bola ya, ini IMC Pelita Logistik ya. Nah, ini hari ini dia sempat menguat sampai dengan harga 700 ya, closing di harga open di harga 680. Sudah sempat tembus ya 690 dan 695 ya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau lanjut lagi ya, apalagi bisa bertahan di atas 695. Targetnya lumayan jauh yaitu mungkin di sekitar 850-an ya untuk PSSI. Next, TCPI akhirnya bisa closing di atas closing persis di harga 7.800 ya. Nah, ini next targetnya adalah di harga 8.300 untuk TCPI. Ini boleh pantau-pantau kalau masih mau lanjut lagi. Yang udah masuk dari tanggal 12 kemarin jangan lupa naikkan trailing stopnya ya untuk saham ini. Lanjut ke HIS. HIS akhirnya closing di harga 260 ya, sempat naik juga ke 266. Akhirnya berhasil closing di atas 258. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 284. Tapi kalau misalkan turun juga, misalkan closing di bawah 248 ya, sebaiknya kalau yang udah masuk boleh TP dulu. Karena hari ini doji ya di harga 260-nya. Selanjutnya Mimix. Mimix masih menguat terbatas ya, 0,5%. Ini sempat menyentuh harga 374 untuk hari ini. Tapi sayangnya nggak bertahan, dia turun lagi. Nah, untuk targetnya 388 ya, target pendeknya belum kena ya. Kalau misalkan tembus 388 boleh targetnya di 416 untuk Mimix. Lanjut ke King. King hari ini kembali menguat ya. 3,16%. Sebelumnya kemarin koreksi, hari ini mantul ya di area EMA 5 dan hari ini lanjut menguat 3,16. Kalau lanjut lagi mudah-mudahan bisa breakout 352 ya, supaya bisa lebih kencang lagi naiknya. Tapi jangan lupa naikkan trailing stop ya, karena saham ini sudah overbought. Selanjutnya ada Dian atau Diandra. Nah, hari ini cukup mengagetkan, tiba-tiba dia arah 34,7% ya. Ditutup di harga 124 ya, dilewat harga resist 100 dan 108, closing di 124. Nah, ini kalau lanjut targetnya di 135 dulu ya untuk Diandra. Lanjut ke IMAS. IMAS masih menguat lagi 2,12% ya. Ini benar-benar IMAS luar biasa ya candlenya. Targetnya belum kena ya, 2.570. Jangan lupa naikkan trailing stopnya, sudah overbought untuk saham ini. Next ada PJAA. Untuk PJAA juga hari ini menguat 5,6%. Nah, untuk PJAA ini sudah sempat tembus 760 ya, tapi 795-nya belum kena. Ini boleh dipantau-pantau kalau lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa closing di atas 795. Untuk saham ini ya, masih ada juga resisten di harga 805-nya. Masih boleh dipantau untuk PJAA. Lanjut ke SIKO. Nah, untuk SIKO hari ini di sesi 2 lumayan naiknya ya, sampai kalau seingat saya sempat 13%-an. Sempat menyentuh harga 138% ya, akhirnya ditutup 10,9%. Close di harga 132. Ini masih boleh diperhatikan kalau lanjut lagi.
Kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 134 lagi di perdagangan besok, boleh targetnya di 146 ya untuk SIKO. Selanjutnya ada Elsa. Nah, untuk Elsa ini sempat menembus resisten ya sebetulnya ya di harga 334 atau bahkan sempat menyentuh harga 336 hari ini. Tapi sayangnya akhirnya ditutup di harga 324. Tapi masih bertahan di atas top box 322 ya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalkan turun pun ya kita tungguin lagi di area support ya, sekitar di harga 304, 306 ataupun di 308. Tapi kalau ternyata dia lanjut dan bisa close di atas harga 338, ini yang sudah punya boleh hold dulu ya. Mana tahu dia mau lanjut lagi ke harga yang lebih tinggi. Next ada Pan Air. Pan Air masih lanjut 2,9% ya. Targetnya belum kena di 705. Mudah-mudahan bisa dilewatin atau ditembus. Kalau ditembus, next targetnya adalah di 755. Lanjut ada Inco. Inco hari ini sama dengan hari kemarin, harga closingnya atau di hari Jumat ya. Dia opennya gap up, lalu sempat dibawa turun sampai ke harga 6.875, tapi akhirnya closing di 6.975. Targetnya masih sama di 7.125 dan 7.225 untuk Inco. Lanjut ke burung biru atau Bluebird. Nah, Bluebird hari ini menguat 4,8%. Apakah dia akan lanjut di perdagangan besok ya? Harapannya bisa closing di atas 1.880 ya. Nah, ini kalau misalkan dia closing di 1.880 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa lanjut tembus lagi untuk next targetnya di 1.950 atau bahkan di target-target selanjutnya mungkin mudah-mudahan sih bisa ke 2.490. Kita doakan. Selanjutnya ada JSMR. Untuk JSMR hari ini menguat 1,5% ya. Ini setelah koreksi dia mantul lagi dari area support 3.220. Hari ini kembali lagi menguat lagi ya, closing di 3.340. Untuk top box yaitu di 3.430, kalau bisa ditembus naik targetnya adalah di 3.540 ya untuk JSMR. Selanjutnya ada ASA. ASA hari ini gap up juga ya, sempat dibawa turun sampai ke harga 885, akhirnya closing lagi di harga sebelumnya 905. Ini kalau misalkan lanjut ya, boleh targetnya di 960 ataupun di 1015 ya untuk ASA. Dan saham yang terakhir ada WH. WH ini masih bertahan ya di area support sebenarnya. Ada support di sini. Nah, untuk WH ini masih boleh dipantau-pantau ya. Ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan bisa lewat dari harga 131-nya. Nah, ini hari ini dia menguat 1,6% ya dari harga sebelumnya. Memang sudah ada signal sell, tapi ini dipantau aja. Kalau misalkan ternyata dia kembali menguat lagi, ya ini kita lihat dulu, kita intip-intip dulu supportnya. Nah, kalau misalkan untuk bottom box hari ini ada di 120 ya. Ini kalau misalkan dia turun lagi ke area 120, masih boleh kita pantau-pantau dulu selama nggak tembus 120-nya ya. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia kembali menghijau dan bisa closing di atas 131 yang sudah punya masuk atau masuk dari tanggal 12 kemarin, masih bisa hold. Tapi kalau mau TP mungkin bisa TP dulu di sekitar area 137 ya. Tapi kalau mau hold pun nggak apa-apa, dengan harapan dia bisa lagi kembali breakout resisten di harga 140-nya. Oke, mungkin sampai di WH dulu ya untuk video part kedua. Masih ada lagi video part ketiga ya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Share juga video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.